Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani, NPM 1011979 dari Prodi Manajemen kelas D. Pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas untuk tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai tugas evaluasi tengah semester. Langsung saja teman-teman. Kebutuhan manusia terhadap Rasul. Manusia, fitrah, eksistensi pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara mengabdi kepadanya, kehidupan yang terarah, serta petunjuk dari Rasul. Petunjuk dari Rasul yaitu cara mengenal pencipta, pedoman hidup, cara ibadah, tarikh atau definisi Rasul. Risalah sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, dan akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat tentunya. Rasul seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tandanya yaitu memiliki sifat-sifat asasi, sidik, amanah, patonah, dan tabligh, memiliki mukjizat. Dan berita kedatangannya sudah diberitahukan dalam Quran surat Al-Kahf. Kedudukan Rasulullah SAW dilihat dari dua sisi, yaitu kedudukan hamba Allah dan manusia biasa. Sebagai utusan Allah, menyampaikan tabligh Al-Maidah, serta mendidik dan membimbing Al-Jumu'ah. Ma'rifatullah, mengenal hakikat Allah. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Dan basir wa nazir, memberi kabar gembira dan peringatan. Selanjutnya, sifat-sifat dasar Rasulullah SAW. Sifat-sifat asasi Nabi Muhammad SAW yaitu sidik, jujur, amanah, patonah, cerdas, dan tabligh, menyampaikan. Akhlak Nabi SAW, Quran surat Al-Qalam, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Nabi Muhammad SAW misalnya mencantumkan nama Rasulullah SAW dalam urutan pertama 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Lantaran kagum dengan akhlak beliau, Rasulullah SAW tidak saja berhasil mendidik diri, keluarga, dan umatnya, tetapi beliau juga mampu melestarikan kekuatan teladan itu dalam setiap nadi generasi para pengikutnya. Sebelum menasihati orang lain, jauh-jauh hari beliau selalu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, ibda bin nafsika. Akhlak Nabi SAW. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni dalam bukunya Al-Quran Berjalan setebal 399 menyimpulkan kesuksesan luar biasa besar yang ditorehkan Rasulullah SAW tidak terlepas dari kisah sukses beliau dalam memerankan diri sebagai sosok manusia yang berakhlak mulia. Akhlak inilah yang mengawali tugas-tugas mulia yang dibebankan Tuhan kepadanya. Gambaran akhlak Nabi SAW terhadap istrinya tercinta. Panggilan kesayangan terhadap istrinya, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan.
Gambaran akhlak Nabi SAW terhadap anak dan cucunya adalah Muhammad SAW mengangkat dan melempar ke atas kutu kecilnya Fatimah Az-Zahra tinggi-tinggi dan menangkapnya. Beliau melakukan itu beberapa kali, kemudian beliau bersabda, semoga harum namanya dan luas rezekinya. Diriwayatkan oleh Jabir berkata, saya menemui Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjalan merangkak, sedangkan di atasnya Hasan dan Husain RA sedang bercanda. Beliau bersabda, seganteng-gantengnya orang adalah kalian berdua dan seadil-adilnya orang adalah kalian berdua. Gambaran akhlak Nabi SAW selanjutnya terhadap sahabatnya, senyuman itulah yang senantiasa keluar dari bibir mulia Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap perilakunya, beliau tersenyum ketika bertemu dengan sahabatnya. Saat beliau menahan amarah atau ketika beliau berada di majelis peradilan sekalipun, terhadap umatnya ketika menjelang sakaratul maut, yang beliau ucapkan hanya dua hal. Ummati, 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 umatku. As-sholat, 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 sholat. Wahai umatku, sholat. Kemudian selanjutnya, terhadap binatang, Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang amat penyayang, bahkan terhadap binatang dan musuh-musuhnya sekalipun. Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasul berjalan ke rumahnya, beliau melihat seekor kucing sedang tidur bersama anak-anaknya di atas jubah dan hendak dipakainya agar mereka tidak terganggu. Lalu beliau mengguntingnya bagian jubah yang ditubuh kucing tersebut dan selebihnya beliau pakai. Terhadap non-muslim dan yang memusuhinya, Nabi dan pengemis Yahudi. Kisah Nabi dan anak non-muslim Abu Mahjurah, si pemilik suara merdu, ketika dia mengejek ajan bagaimana Muhammad SAW memperlakukannya, beliau tidak memarahinya atau menghukumnya atas ejekan itu. Bahkan beliau mengusap kepalanya seraya berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan terhadapnya dan tunjukilah dia kepada Islam. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhirnya Abu Mahjurah azan di Makkah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saudara sekalian, sudahkah kita mengenal Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah sebagaimana beliau mencintai kita umatnya, meneladani akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai tokoh idola. Ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah, keselamatan dunia dan akhirat. Pertemukanlah kami dengan pujaan hati kami, ya Allah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaika ya Rasul. Allahumma sholli alaika ya Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.